Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan agar menuntun segala aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini dan kita hidup menurut kehendak-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, muda denggan rohamu jana jujur ho ya beginjang ma umurmu, pasangapun nihalak maho jana tigor pambenan natuho. Dalam bahasa Indonesia, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Amsal merupakan sebuah kitab yang diungkapkan oleh Salomo kepada para pendengarnya agar menjadi hidup di dalam hikmat dalam kehidupannya. Ketika kitab Amsal dibacakan ataupun diungkapkan, kita teringat dengan petuah daripada orang tua, sehingga dengan petuah itu para yang muda dan yang mendengarkan kebijaksanaan daripada Amsal itu akan hidup dengan kebahagiaan dan tuntunan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini yang diungkapkan adalah siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Ternyata kebenaran dan kasih itu sudah ada. Namun sering orang meninggalkan kebenaran dan kasih oleh karena kepentingannya, oleh karena keinginannya. Namun ketika firman Tuhan mengatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih, artinya di dalam apa yang kita lakukan, kita berupaya di dalam kebenaran itu. Kita berupaya melakukan kebenaran, meski banyak orang yang melupakan kebenaran oleh karena keinginannya. Meski banyak orang yang menduakan kebenaran oleh karena hasrat kemanusiaannya. Namun firman ini mengatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih. Artinya kebenaran yang begitu berat itu harus kita lakukan, karena dengan kebenaran itu kita akan menjadi dibenarkan dan hidup di dalam mengejar kasih. Kasih begitu gersang dalam kehidupan masa kini. Kasih hanya sebatas ungkapan-ungkapan saja, sudah sulit di dalam praktek. Namun firman mengatakan kita harus mengejar kasih, artinya mempraktekkan kasih di dalam berbagai kehidupan kita, mengaktualisasikan tindakan kasih di dalam berbagai kehidupan kita. Dengan demikian, kita menjadi orang yang memperlihatkan kasih dan meneladani kasih itu dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengatakan mengejar kebenaran dan mengejar kasih. Ada dampak yang begitu besar bagi orang yang melakukan kebenaran, bagi orang yang melakukan tindakan kasih, adalah akan memperoleh kehidupan dalam hidupnya. Ternyata kebenaran dan kasih itu adalah menjadi muara daripada kehidupan. Kebenaran dan kasih itu adalah menjadi sumber daripada kehidupan itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran dan kasih harus kita pelihara dalam hidup kita. Kebenaran dan kasih harus menjadi bahagian daripada hidup kita. Kemudian, dan orang yang mengejar kasih dan kebenaran itu akan menjadi memiliki kehormatan. Saudara terkasih, ternyata orang yang hidup di dalam kasih, orang yang mengutamakan kebenaran, dia akan mendapat kehormatan. Dari manakah datangnya? Dari Allah yang memberikan kita, menaikkan kita melebihi daripada kemampuan dan kehebatan kita. Karena
oleh karena kebenaran yaitu Yesus Kristus, oleh karena kasih yaitu Yesus Kristus, Dia menjadikan kita menjadi anaknya, menjadi biji mata Allah. Maka ada lagu mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Artinya orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam kasih, sebenarnya karena dia sudah mengenal kebenaran dan kasih itu, sudah menikmati dari dampak daripada kebenaran dan kasih itu, sehingga dia menjadi memuliakan Allah, menjadi hidup untuk mempraktekkan kebenaran dan kasih itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajar kepada kita, mau mengingatkan kepada kita bahwa kejarlah kebenaran dalam pekerjaan. Artinya, kejarlah untuk menyatakan Kristus Yesus dalam apa yang kau lakukan. Kejarlah kasih dalam setiap aktivitasmu. Artinya, lakukanlah tindakan kasih, teladanilah Yesus Kristus yang menjadi inspirasi dan sumber kasih di dalam apa yang kau lakukan. Dengan demikian, kehidupan kita adalah menjadi memiliki kehormatan, karena Tuhan sudah menjadikan kita menjadi anak. Tuhan menjadikan kita menjadi sahabat. Kita bukan hamba lagi, tapi orang yang sudah ditebus, dibebaskan, dan diberikan anugerah keselamatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, lakukanlah kebenaran itu, lakukanlah tindakan kasih, dan biarlah setiap orang menjadi tetap mengandalkan Tuhan dan mempraktekkan tindakan kebenaran dan kasih, dan hormat akan diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, untuk mengejar kebenaran dan kasih. Biarlah kami melakukannya, mengejar Tuhan dalam pekerjaan kami, mengejar Tuhan dalam setiap aktivitas kami, melakukan kebenaran, melakukan kasih dalam setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Biar firman-Mu tetap menyala dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang datang untuk memuliakan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.